setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan. Mejuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita di dalam menjalani hari ini, hari anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 4. Begini firman Tuhan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah di zaman dulu, di musim dingin, ketika seorang raja berkereta yang ditarik kuda pulang ke istananya. Petugas tidak memberi hormat dan tidak membukakan pintu gerbang. Hanya bersender di dinding seperti orang yang sedang tidur. Setelah diamati oleh sang kusir kereta, ternyata petugas itu sudah mati kaku karena kedinginan. Baginda raja sangat terharu, lalu topi si penjaga tersebut yang telah tiada ditanggalkan oleh baginda raja, digantikan sejenak dengan mahkotanya. Lalu raja berkata, dia patut mendapatkan kehormatan yang tinggi ini sebab kasih dan setianya kepada tugas dan raja. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, menurut konteks 1 Petrus 5 kepada para penatua atau pemimpin jemaat menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang menjalankan tugas panggilannya dengan sukarela
sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri dan menjadi teladan, maka apabila Gembala Agung datang, mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Sebuah janji bagi hamba Tuhan yang setia. Dan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan sesungguhnya tidak hanya pendeta, penatua, dan diaken. Dalam buku Bapak Andar Ismail Selamat Berkarya dituliskan bahwa ajaran Calvin, Yohanes Calvin, menegaskan apapun pekerjaan seseorang, pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan. Segala jenis pekerjaan, tidak hanya pekerjaan rohani, sejauh pekerjaan itu mendatangkan faedah dan kebaikan bagi keberlangsungan hidup bersama, maka pekerjaan itu merupakan panggilan dari Tuhan. Sebab itu, semua orang percaya apapun pekerjaannya, dengan catatan tentunya pekerjaan yang baik dan berfaedah bagi keberlangsungan hidup, adalah hamba Tuhan. Jadi, tanpa kecuali setiap orang mendapat panggilan Tuhan. Panggilan itu berbeda-beda. Bisa ibu rumah tangga, pengusaha, pegawai atau karyawan atau staf, CEO atau pemimpin atau direktur, pendidik, pedagang, baik pedagang kecil maupun besar, pemilik rumah makan, supir, tim medis, satpol PP, aparatur sipil negara, wira swasta, montir, dan sebagainya. Tiap pekerjaan ini adalah panggilan Tuhan, dan panggilan ini mempunyai keluhuran dan keinginannya masing-masing. Apapun profesi kita terpanggil menjalankannya dengan bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, berkualitas, berdedikasi, jujur dan setia, sebab kita menyadari dan mengaku bahwa dari Tuhan sendirilah berasal penugasan atau pekerjaan yang kita lakukan, sehingga kita menjalankan tugas panggilan kita sesuai dengan kehendak Allah. Bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menyatakan kebaikan dan membantu sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita menjadi sopir, kita menjalankannya bukan semata-mata untuk mencari nafkah, tetapi untuk menghantarkan penumpang ke tujuannya dengan selamat. Sehingga dengan pemahaman sedemikian, sebagai sopir kita berlaku ramah dan sopan. Kita merawat kendaraan yang digunakan dengan baik sehingga penumpang merasa nyaman. Kalau panggilan kita sebagai pedagang, kita berlaku jujur, termasuk dalam timbangan, memberikan harga yang layak dan wajar, menjaga kualitas barang yang dijual, serta berlaku ramah dan sopan. Martin Luther pernah mengatakan, jika seseorang dipanggil untuk menjadi seorang penyapu jalan, dan ia menyapu jalan dengan sepenuh hati, dengan begitu baik, seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven menciptakan musik, atau Shakespeare menulis puisi, sehingga ketika yang menyapu jalan, seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk mengatakan, lihat seorang penyapu jalan yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik.
Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, apapun profesi kita, tentunya yang baik dan berfaedah, kita adalah hamba Tuhan. Pekerjaan kita adalah tempat di mana Tuhan ingin kita membagikan kebaikan dan kasih-Nya kepada sesama. Bukan semata-mata untuk mencari nafkah. Bila alasan kita bekerja hanya untuk mencari nafkah atau mencari uang, berarti kita menyetujui kerja para perampok, para pencuri, koruptor, para pemeras, penjual narkoba. Karena terkadang alasan mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk menafkahi keluarga. Dan mereka menjalankan pekerjaannya dengan bekerja keras, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Berkeringat, penuh persiapan, penuh pemikiran dan pertimbangan, penuh ketelitian, keterampilan, dan kerjasama. Sebab bila salah bertindak, nyawa taruhannya. Mengapa kita yang melakukan pekerjaan yang menurut kita ada pekerjaan yang baik dan memberi faedah bagi sesama, kita menjalankannya dengan ogah-ogahan atau setengah hati atau tidak bertanggung jawab dan sungguh-sungguh? Marilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita perbuat, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, Sang Gembala Agung itu yang mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia, dan berkata kepada setiap kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Semoga. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima. Tolonglah kami melakukannya seturut kehendak Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi para pendeta, baik pendeta yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, dan para tenaga detaser beserta keluarga yang melayani di GBKP dan di daerah pelayanan GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan berkat, dan berilah kami setiap pendeta dan tenaga detaser hati seperti hati Yesus, sehingga kami melayani lebih sungguh seturut kehendak Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan Nora, Naras, dan anak-anak para pendeta, begitu juga orang tua dan keluarga para tenaga detaser dalam pekerjaan dan usaha mereka dan pendidikan anak-anak. Dan kiranya berilah hikmat kepada Nora, Naras, dan anak-anak, dan kepada keluarga serta orang tua para tenaga detaser di dalam mendukung pelayanan pendeta dan tenaga detaser. Sehingga melalui para pendeta dan tenaga detaser beserta keluarga, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di daerah pelayanan para pendeta dan tenaga detaser. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.